Pembunuhan Julius Caesar, 44 SM. Dengan demikian binasa semua tiran. Pada tanggal 15 Maret 44 SM, kehidupan Julius Caesar, diktator Roma, berakhir dengan berdarah di tangan faksi senator aristokrat yang bertekad untuk menyelamatkan Republik Romawi dari apa yang mereka lihat sebagai tirani kaisar. Kenyataannya, kematian sang diktator tidak menyelamatkan Republik, ia hanya melancarkan serangkaian perang saudara terbaru, yang menghabiskan negara Romawi. Itu dibiarkan tidak berdaya untuk melawan naiknya kekuasaan absolut keponakan buyut Caesar, Octavianus. Mengambil gelar Augustus, Octavianus menciptakan pengaturan politik baru yang memungkinkan dia untuk memerintah sebagai kaisar, mengakhiri Republik Romawi yang berusia 500 tahun itu dengan semua kecuali nama. Asal-usul Republik. Dari awal mulanya sebagai sekelompok desa kecil di 7 bukit di tepi sungai Tiber, Roma tumbuh menjadi negara kota yang hanya salah satu dari banyak negara di semenanjung Italia. Menurut legenda, Roma pertama kali diperintah oleh raja-raja, tetapi pada tahun 509 SM, monarki digulingkan dan menjadi republik. Sebuah konstitusi baru memungkinkan pemilihan 2 pejabat tinggi, yang dikenal sebagai konsul, untuk menjalankan negara, tetapi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, masa jabatan mereka dibatasi hingga 1 tahun. Jabatan raja juga dilarang, dan ketentuan khusus dibuat untuk penunjukan seorang diktator untuk menggantikan konsul pada saat krisis masa jabatannya dibatasi hingga 6 bulan. Republik Romawi yang masih muda terbukti sangat berhasil, antara tahun 500 dan 300 SM, ia meningkatkan jangkauan dan kekuasaannya melalui kombinasi penaklukan dan diplomasi hingga mencakup seluruh Italia. Antara 202 dan 120 SM, Roma mendominasi sebagian Afrika Utara, semenanjung Iberia, Yunani, dan tempat yang sekarang menjadi Prancis Selatan. Wilayah taklukannya diatur menjadi provinsi-provinsi, diperintah oleh gubernur jangka pendek yang menjaga ketertiban dan mengawasi pemungutan pajak. Pada abad pertama SM, Roma adalah negara adidaya Mediterania, namun tradisi panjang pemerintahan kolektifnya, di mana tidak ada individu yang dapat memperoleh terlalu banyak kendali, ditantang oleh ambisi pribadi dari beberapa orang militer yang sangat kuat. Serangkaian perang saudara berdarah, perjuangan politik internal, dan kerusuhan sipil memuncak dengan kediktatoran Julius Caesar, seorang jenderal dan negarawan yang brilian, yang pembunuhannya di tangan musuh politiknya menyebabkan runtuhnya Republik, dan lahirnya Republik Kekaisaran Romawi. Republik runtuh. Pada periode di mana Julius Caesar menjadi terkenal di kancah politik Romawi, sekitar 70 SM, Roma berada dalam kekacauan, dilanda masalah sosial dan ekonomi yang semakin memburuk dan terkoyak oleh konflik politik. Di awal sejarah Roma, populasi non-budak telah secara resmi dibagi menjadi 2 kelas, bangsawan, anggota bangsawan turun-temurun kuno dan pemilik tanah kaya, dan kampungan, atau singkatnya kampungan, rakyat jelata. Pada pembentukan republik, hanya bangsawan yang berhak memegang jabatan di Senat Dewan Pemerintahan dan Penasihat Roma, tetapi pada 368-367 SM, amandemen konstitusi memungkinkan pemilihan pleb yang lebih kaya juga, dan hasilnya adalah pembagian kekuasaan. Namun, pada kenyataannya, sekelompok kecil keluarga ningrat yang dikenal sebagai optimates, pria terbaik, telah lama mendominasi senat dan dengan iri menjaga hak istimewa mereka. Di Republik Romawi akhir, mereka yang memperjuangkan hak-hak kaum pleb, rakyat, orang-orang rakyat, mencari dukungan rakyat melawan kaum optimis, baik untuk kepentingan rakyat itu sendiri, atau lebih sering, untuk mengejar karir mereka sendiri. Kaum optimis yang mementingkan diri sendiri menolak melakukan reformasi sosial dan ekonomi yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi perubahan kebutuhan rakyat Romawi. Di Italia dan provinsi-provinsi, sistem perpajakan yang tidak setara dan pemerintahan yang korup menyebabkan keresahan sosial, sementara di kota Roma sendiri, infrastrukturnya hampir tidak mampu mengatasi populasi yang terus bertambah.
Ekspansi kekaisaran yang cepat telah mendatangkan banjir tenaga kerja budak dari provinsi-provinsi, mendorong banyak pekerja pertanian Romawi dan petani kecil keluar dari tanah dan masuk ke kota untuk mencari pekerjaan. Bangkitnya Julius Caesar. Sementara itu, segelintir pemimpin militer di provinsi-provinsi Roma mulai menggunakan pasukan mereka untuk bersaing memperebutkan keunggulan politik. Di antara mereka adalah Julius Caesar, seorang jenderal yang sangat cerdas dan ambisius dari keluarga ningrat yang telah bersekutu dengan rakyat dan bangkit dengan cepat melalui jajaran politik. Caesar berniat membuat reformasi yang diperlukan untuk memenuhi tantangan republik, jadi dia mengarahkan dirinya ke posisi yang memungkinkan dia mencapai tujuannya. Pada tahun 60 SM, Caesar menjadi konsul, dan 2 tahun kemudian dia diangkat menjadi gubernur provinsi Gaul, sebuah peran yang memungkinkan dia untuk tetap mengikuti perkembangan di Senat sambil juga menawarkan batu loncatan untuk kejayaan militer. Dalam serangkaian kampanye hebat selama 8 tahun berikutnya, dia menaklukkan Gaul, membawa seluruh wilayah yang sekarang menjadi Prancis, bersama dengan sebagian Jerman dan Belgia, di bawah kekuasaannya. Dia juga memimpin 2 ekspedisi ke Inggris, pada tahun 55 dan 54 SM. Eksploitasi militer Caesar yang heroik membuatnya sangat kaya dan meningkatkan prestise pribadinya. Dia menikmati kesetiaan pasukannya dan cinta masa Romawi, yang kepadanya dia sekarang mampu mengadakan pesta, permainan, dan uang yang mewah. Didukung oleh prestasinya, Caesar berusaha untuk mendikte persyaratan di mana dia akan kembali ke politik Romawi, menuntut untuk diizinkan mencalonkan diri sebagai konsul kedua sambil tetap memegang komando di Gaul. Hal ini menempatkannya pada jalur yang berlawanan dengan Optimates di Senat, karena hukum Romawi mewajibkan para pemimpin militer untuk melepaskan kendali atas pasukan mereka sebelum memasuki Roma, sebuah prasyarat untuk mencalonkan diri. Caesar tahu bahwa jika dia setuju untuk memasuki kota sebagai warga negara, tanpa pasukannya, lawan politiknya kemungkinan besar akan mencoba mengadilinya karena penyalahgunaan kekuasaan selama konsul pertamanya. Kembali ke Roma, orang-orang optimis, yang khawatir dengan implikasi kebangkitan Caesar yang meroket, bersekutu dengan salah satu saingan politik utamanya, Jenderal Pompey yang terkenal. Senat mengeluarkan undang-undang yang bermaksud untuk mencabut komando Caesar ketika dia kembali dari Gaul, dan pada tahun 49 SM mereka menyatakannya sebagai hostis, atau musuh publik. Menanggapi ancaman langsung ini, Caesar melakukan hal yang tidak terpikirkan, dia menggiring pasukannya ke Roma. Dalam perjalanan, dia berhenti di perbatasan antara provinsi Gallia dan Italia, sebuah sungai kecil bernama Rubicon. Caesar sangat menyadari bahwa menyeberangi sungai akan merupakan deklarasi perang melawan Senat, tetapi, mengutip penyair Athena Menander, dia mengumumkan alea iacta est, biarkan dadu bergulir, dan memimpin anak buahnya maju. Orde Baru Caesar. Dalam perang saudara berikutnya, Caesar akhirnya menang atas pasukan Pompey di pertempuran Pharsalus di Yunani Utara pada tahun 48 SM. Pompey yang kalah melarikan diri ke Mesir untuk perlindungan, di mana dia kemudian dibunuh. Setelah menghancurkan kantong-kantong perlawanan yang tersisa, Caesar akhirnya kembali ke Roma pada tahun 45 SM, untuk mengkonsolidasikan posisi politiknya. Pada tahun 46 SM dia menerima kediktatoran selama 10 tahun, 2 tahun kemudian, dia diberikan jabatan seumur hidup. Sekarang dalam posisi untuk memulai tugas monumental merekonstruksi negara Romawi dan memulihkan stabilitas kekaisaran, Caesar memprakarsai reformasi sosial dan politik yang luas. Dia memperluas kewarganegaraan Romawi, dia memperbesar senat, mendatangkan sekutu dari kalangan bangsawan provinsi, dia mendirikan koloni di luar Italia, untuk membantu menyebarkan budaya Romawi dan menyatukan kekaisaran. Dia menghabiskan banyak uang untuk pekerjaan umum dan bangunan yang megah, dia memotong pajak, dan dia bahkan mereformasi kalender Romawi, memperkenalkan sistem tahun kabisat yang masih digunakan sampai sekarang. Rencana pembunuhan.
Solusi pragmatis Caesar untuk membangun kembali persatuan di kekaisaran setelah kekacauan selama bertahun-tahun disukai banyak bagian masyarakat, namun pada saat yang sama, sikapnya yang semakin otokratis terhadap kekuasaan mengasingkan sesama anggota kelas penguasa. Mereka merasa bahwa kaisar sedang mencoba untuk menghancurkan tradisi berharga negara Romawi, dan untuk merusak prestise kaum bangsawan, dan menyebarkan desas-desus bahwa dia berencana untuk menjadikan dirinya raja. Sayangnya, Caesar gagal meredam kecurigaan tersebut. Dia menerima penghargaan yang belum honors pernah terjadi sebelumnya, seperti menyandang gelar Imperator, Jenderal Pemenang, sebagai nama keluarga. Dia juga mengizinkan kuil dan patung didirikan untuk menghormatinya, dan koin dicetak bertuliskan citranya. Dan ketika dia mengadopsi cucu keponakannya, Octavianus, ada kekhawatiran bahwa dia mencoba untuk membangun suksesi dinasti. Beberapa anggota Senat menyimpulkan bahwa satu-satunya solusi untuk masalah tersebut adalah dengan membunuh Caesar, sehingga mereka membuat konspirasi untuk melaksanakannya. Mewakili mereka yang menentang reformasi diktator, dan agen utama dalam rencana untuk membunuhnya Gaius Cassius Longinus adalah seorang jenderal yang menjadi terkenal secara politik selama kampanye yang sebagian besar membawa bencana di Persia. Sejarawan Romawi kuno berpendapat bahwa keterlibatan Cassius didorong oleh kombinasi kecemburuan dan keserakahan. Dia juga dikatakan telah merekrut konspirator paling penting, Marcus Junius Brutus, seorang kolega terpercaya dan orang kepercayaan kaisar, menentang ambisi monarki yang dianggap diktator. Kematian seorang diktator. Plot pembunuhan berkembang pesat, akhirnya melibatkan 60 senator, di antaranya banyak rekan dekat Caesar. Para komplotan memutuskan untuk menyerang pada rapat senat yang telah dijadwalkan pada tanggal 15 Maret, Ides of March. Pada hari itu, mereka berkumpul di rumah Cassius, masing-masing senator menyembunyikan belati di balik jubahnya, sebelum pindah ke teater Pompei, bagian dari kompleks sipil besar yang dibangun oleh saingan lama Caesar tempat senat bertemu. Sekelompok gladiator telah ditempatkan di teater itu sendiri, untuk membantu mengendalikan masalah kerumunan. Namun, banyak dari para konspirator yang gugup dan siap melarikan diri, yakin bahwa rencana tersebut telah terungkap. Caesar memang telah diperingatkan, daftar komplotan telah disodorkan ke tangannya, tetapi dia mengabaikannya. Istrinya memohon padanya untuk tidak menghadiri rapat senat, tetapi salah satu konspirator, yang ditempatkan di rumah Caesar, membantu menenangkan ketakutannya. Ketika Caesar tiba di pertemuan itu, seorang konspirator mengalihkan perhatian wakilnya, Mark Antony, menundanya di luar teater. Saat Caesar duduk, para konspirator mencabut belati mereka dan memukul, menusuknya 23 kali. Dengan nada ironis, Caesar menghembuskan nafas terakhirnya ke dasar patung saingan lamanya, Pompei. Triumvirat kedua. Diliputi oleh semangat gila, para konspirator mencelupkan tangan mereka ke dalam darah Caesar dan bergegas ke forum untuk menyatakan tirani mereka. Dalam kekosongan kekuasaan berikutnya, Mark Antony, dan pewaris Caesar, Octavianus, segera mengambil alih kendali negara, membentuk triumvirat, sekelompok 3 orang yang memegang kekuasaan, pada tahun 43 SM dengan Lepidus, salah satu mantan sekutu Caesar. Karena perlu mengumpulkan dana yang cukup untuk menstabilkan otoritas mereka, dan untuk menyingkirkan oposisi politik, 3 serangkai menyusun daftar orang-orang yang telah mendukung pembunuh Caesar, dan menyatakan mereka sebagai penjahat. Sekitar 200 senator dan lebih dari 2000 equites, ksatria, atau bangsawan kecil, dibunuh atau harta bendanya disita. Pundi-pundi perbendaharaan sekarang terisi, 3 serangkai memburu dan menghancurkan Brutus dan Cassius. Pada tahun 40 SM, 3 serangkai bertemu lagi, kali ini untuk mengukir dunia Romawi. Afrika diberikan kepada Lepidus, Timur untuk Mark Antony, dan Barat untuk Octavianus. Namun, tidak lama kemudian Octavianus berperang melawan Antonius di Afrika Utara, dan, setelah mengalahkan pasukannya di Actium di Yunani Barat pada tahun 31 SM, Octavianus menjadi penguasa dunia Romawi.
Kaisar pertama Roma. Octavianus kembali ke Roma pada tahun 28 SM dan, alih-alih mengikuti teladan Kaisar, dia melepaskan kekuasaan diktator yang diberikan kepadanya untuk mengobarkan perangnya melawan Antonius. Pada tahun 27 SM, sebagai rasa terima kasih atas pengabdiannya kepada Roma, Senat menganugerahkan kepadanya nama Augustus, tokoh yang dihormati, dan memberinya ranging kekuasaan hukum yang luas. Akhirnya, melalui sulap politik, ia menjadi penguasa tunggal Roma, mengendalikan semua aspek negara Romawi dan komando tentara. Seorang kaisar dalam segala hal kecuali nama, dia berhati-hati untuk menolak gelar seperti itu, malah menyebut dirinya sebagai princeps, atau warga negara pertama. Selama 4 dekade berikutnya, Augustus mulai mengubah reruntuhan sistem republik menjadi otokrasi kekaisaran, sambil mempertahankan ilusi bahwa otoritasnya bergantung pada atas kehendak rakyat. Dia secara longgar menetapkan batas-batas kekaisaran, mendorong reformasi untuk membersihkan kehidupan pribadi dan publik, dan menghancurkan perbedaan pendapat. Setelah periode panjang perang saudara yang melelahkan, banyak orang di kekaisaran bersyukur atas perdamaian. Pax Romana. Memang kekuatan militer Romawi dan akibatnya peningkatan keamanan dan stabilitas di seluruh wilayah yang luas, yang kemudian dikenal sebagai Pax Romana, perdamaian Romawi, menyebabkan pertumbuhan perdagangan, aktivitas ekonomi, populasi, dan kemakmuran umum. Seni dan budaya berkembang pesat, pekerjaan bangunan publik dan swasta berkembang biak, dan provinsi-provinsi di luar Italia mengalami proses romanisasi, di mana bahasa, budaya, hukum, dan institusi Romawi tertanam dalam masyarakat yang beragam dan melintasi batas etnis. Provinsi bahkan diberikan kewarganegaraan Romawi penuh setelah masa dinas militer. Namun, untuk wilayah di luar batas kekaisaran, Pax Romana Augustus seringkali berarti sebaliknya. Bahkan, setelah mengurangi pasukan dari 80 legiun menjadi pasukan permanen hanya 28, Augustus harus mencari pekerjaan untuk 150.000 tentara. Dia meluncurkan serangkaian kampanye untuk memperluas perbatasan, menekan dan mengusir pemberontak dan orang barbar, dan merebut budak dari daerah yang ditaklukkan. Warisan Kekaisaran. Pada akhir hidupnya pada tahun 14 M, Augustus telah membentuk sistem kekaisaran baru yang akan bertahan selama berabad-abad. Selama beberapa tahun sebelum kematiannya, Augustus telah mempersiapkan jalan bagi ahli waris untuk menggantikannya, dan mempertahankan kendali atas negara. Putra tirinya Tiberius secara bertahap diberikan kekuasaan sampai dia dapat secara efektif dianggap sebagai rekan kaisar. Ini memperlancar transisi otoritas setelah kematian Augustus, mencegah kekosongan kekuasaan dan memastikan kesinambungan. Augustus dengan demikian menetapkan prinsip suksesi langsung dan memastikan kelangsungan jabatan kaisar. Sistem ini berlanjut melalui beberapa dinasti, dengan kekaisaran mencapai puncaknya di bawah dinasti Nerva Antonina ketika Kaisar Hadrian memerintahkan pembangunan tembok di Inggris Utara untuk menandai batas luar kekaisaran. Transisi dari republik ke monarki, meski drastis, memberi Roma stabilitas baru. Menyamar sebagai seorang demokrat, Augustus menciptakan sistem pemerintahan otokratis baru, yang, meskipun membatasi partisipasi politik, jauh lebih mampu melawan pergolakan kompulsif yang melanda Republik Romawi satu generasi sebelumnya. Julius Caesar. Gaius Julius Caesar lahir di Roma pada tahun 100 CCM, dari keluarga ningrat dengan keturunan terkemuka. Sejak usia dini, dia memahami bahwa uang adalah kunci kekuasaan dalam sistem politik yang telah menjadi sangat korup. Dia juga dengan cepat mengetahui bahwa menjalin jaringan aliansi dan patronase akan sangat penting untuk kesuksesannya. Setelah bertugas dalam perang untuk menghancurkan pemberontakan budak yang dipimpin oleh Spartacus pada tahun 72 SM, Caesar disandera sebentar oleh bajak laut. Begitu dia kembali ke Roma pada tahun 60 SM, Caesar menghabiskan banyak uang untuk membeli pengaruh dan posisi, akhirnya bekerja sama dengan dua pemimpin lainnya di Roma, Crassus dan Pompey, untuk membentuk apa yang disebut Triumvirat pertama.
Antara 58 dan 50 SEM, dia membentuk basis kekuatan provinsi di Gaul di mana, tanpa sanksi Senat, dia meluncurkan serangkaian kampanye yang membuatnya menguasai Eropa Barat, dengan kekayaan luar biasa dan pasukan yang kuat. Namun, kampanye ini juga membuatnya mendapatkan banyak lawan di antara kelas penguasa, yang pada akhirnya akan memperpendek karir dan hidupnya.